Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. أما بعد قال الله جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semuanya bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, ada sebuah perbuatan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Perbuatan ini adalah senjata bagi orang mukmin, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan yang tidak pernah diketahui oleh banyak orang. Kekuatan itu adalah kekuatan doa. Kekuatan doa adalah kekuatan yang tidak boleh kita remehkan. Apalagi seorang itu adalah orang yang mustajab doanya. Apalagi dia berada di satu tempat yang mulia seperti di Mekah atau di Madinah. Apalagi dia berada di waktu yang mulia, yakni di waktu-waktu dikabulkannya doa. Maka disitulah seorang mukmin dituntut untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diri dia, untuk saudaranya sesama muslim. Saudara-saudara, kalau seorang tidak bisa membantu saudaranya, maka doakanlah mereka, karena sesungguhnya ketika seorang mukmin, seorang muslim mendoakan bagi mukmin yang lainnya, muslim yang lainnya, maka yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaannya, kondisinya. Dan juga secara otomatis orang yang mendoakan itu akan mendapatkan doa semisalnya. Orang yang mendoakan saudaranya dan saudaranya tidak pernah tahu dia itu didoakan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang akan mendapatkan doanya dan dia didoakan oleh malaikat yang mengelilinginya. Bab ad-du'a bi dhahril ghaib. Pelajaran kita pada malam hari ini insyaallah taala tentang bab kitab doa, dan kita membahas pasal doa bi dhahril ghaib, ketika orang itu tidak ada. Mendoakan ketika orang itu tidak ada di depan kita. Siapa saja yang kita doakan, yang hidup ataupun yang meninggal. Kemudian siapakah yang kita doakan? Adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama dengan diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka yang datang setelah hilangnya generasi yang telah lalu, datang setelah mereka, yakni generasi yang datang setelah generasi yang lama telah tiada.
dan mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Yani ayat ini menganjurkan kepada kita untuk mendoakan orang yang telah meninggal dari kalangan orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dari orang-orang yang punya keyakinan yang sama. Ini adalah dalil bolehnya kita mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ini adalah dalil, yakni bolehnya kita mengirim doa kepada orang yang meninggal. Apalagi yang mengirim doa itu adalah siapa? Anaknya, anak yang saleh. Anak yang saleh yang mendoakannya sesuai dengan hadis Nabi SAW, awaladun saleh yad'u lahu. Dan ini saudara-saudara adalah perbuatan yang dilakukan orang ketika berziarah kubur. Yani ketika seorang itu berziarah kubur, mendatangi kuburan, maka yang dilakukan oleh penziarah kubur itu mendoakan yang meninggal, mendoakan yang meninggal, mendoakan agar Allah mengampuni dosanya. Jadi kan kebalik kita, kadang-kadang seorang datang kepada kuburan justru berdoa meminta kepada kuburan, yakni justru berdoa meminta kepada kuburan, dengan alasan mereka ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Kalau kita berdoa sendiri, maka doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang yang ada di dalam alam barzah berdoa, maka mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni menjadikan orang yang ada di dalam kubur itu wasilah, perantara untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayatnya, ud'uni, salah satunya adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, yakni Allah akan mengabulkan doa kalian. Jadi ketika seorang datang ke kuburan siapa saja, kuburan biasa, kuburan keramat, atau kuburan orang tuanya, atau kuburan kakek moyangnya dan sebagainya, maka yang ada adalah doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ya, kemudian Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya, ya bersihkanlah dosa-dosanya, kama naqaita thawbal abyadha minad danas, seperti halnya engkau bersihkan yakni pakaian putih dari kotorannya. Jadi kita berdoa kepada yang ada dalam kuburan itu. Kemudian apakah lazim, apakah merupakan kelaziman seorang berdoa itu mendatangi kuburannya, atau cukup seorang berdoa dimanapun, kapanpun tempatnya? Boleh-boleh saja. Maka di sini saudara-saudara yang benar adalah seorang boleh mendoakan atau bisa mendoakan orang yang telah meninggal dimanapun tempatnya. Tidak mesti di kuburan, tidak mesti di dalam masjid, tidak mesti di dalam rumah. Kapanpun boleh mendoakan dan dimanapun tempatnya, kecuali tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa di dalamnya. Dan juga seorang ketika berdoa tentunya memilih tempat-tempat yang suci, memilih tempat-tempat yang bersih agar doanya lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik hadiah bagi orang yang meninggal. Mungkin orang yang meninggal itu luput banyak hal-hal yang wajib tidak dikerjakan, kelupaan sholatnya, ketinggalan sholatnya, sholatnya tambal sulam, kemudian puasanya juga tambal sulam, bahkan tidak puasa sama sekali. Atau orang yang meninggal itu pelaku maksiat, tapi dia ngakui itu maksiat dan dia mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban yang hidup baik itu adalah yang terdekat dengan yang meninggal atau yang terjauh mendoakannya. Kalau yang terdekat pasti dia akan mendoakannya, mungkin menyebutkan namanya. Seperti contohnya mendoakan orang tua yang telah meninggal, Allahumma ighfir wali walidayya, sebutkan namanya, boleh, tidak masalah. Kalau seandainya bukan orang tua dia, tapi seluruh kaum muslimin, maka doanya bagaimana?
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat, ya, innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat, dan lain sebagainya. Nah, ini adab seorang muslim atau muslimah kepada orang yang meninggal. Jadi alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang mendahului kita dengan keimanan. Kenapa dikatakan sabaquna bil iman? Karena mereka perantara kita untuk mendapatkan iman. Tidak ada orang tua kita, maka tidak mungkin orang kita ini Islam. Betul atau tidak? Tidak ada orang tua kita, tidak mungkin kita Islam. Maka orang tua jangan dicaci maki. Ya. Beda sedikit ajarannya, alirannya dengan orang tua. Orang tua tidak diziarahi. Orang tua diputus hubungannya. Ya, tidak mau silaturahmi ke orang tuanya. Dianggap orang tuanya adalah ahli bid'ah. Ya. Kamu tidak main ke orang tua kamu, tidak, karena ahli bid'ah. Ya. Karena masih ahli bid'ah. Dipotong, diputus tali silaturahminya. Na'udzubillah min dzalik, dengan alasan yang tidak jelas. Meskipun orang tua kita melakukan hal-hal itu, kita tanya apakah mereka berilmu dengan perbuatan tersebut? Ternyata tidak. Orang tua kita hanya ikut-ikutan. Orang tua kita hanya tahu dari tetangganya atau ngaji dengan guru-guru ngaji kampung katanya. Oleh karenanya tidak mungkin ya orang tua kita itu menguasai ilmu seluruhnya. Tapi yang ada adalah muqata'ah. Orang tua kita itu diputus tali silaturahminya. Bahkan saudara-saudara, ada sebagian kelompok yang tidak mau makan sembelihan orang tuanya. Ya, ada sebagian kelompok yang tidak mau makan sembelihan orang tuanya. Tidak mau bermakmum dengan orang tuanya. Ya kan? Nah, ini kelompok apa? Ya, ini mungkin kelompok takfiri. Ya, kelompok yang suka mengkafirkan orang. Atau menganggap orang tuanya belum dibaiat sama imamnya. Maka keislamannya tidak sama dengan keislaman diri dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini tumbuh subur aliran-aliran pemikiran, ya, aliran-aliran fikrah, aliran-aliran pemikiran dalam Islam. Ya, padahal hal itu tidak diterangkan di dalam ajaran agama kita, tapi mereka nisbatkan ke dalam Islam. Maka saudara-saudara yang rahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ikhwan, disebutkan kata-kata ikhwan ketika sama akidahnya, ketika sama rukun Islamnya, ketika sama rukun imannya, mereka adalah ikhwan, saudara. Ya, saudara. Jangan istilahnya orang menganggap oh mereka bukan saudara kita, beda gitu. Cara sholatnya beda, ininya beda. Tidak, bukan seperti itu cara menilainya. Tapi nilailah mereka ini dengan kata-kata iman. Ya, beriman tidak kepada Allah dengan rukun iman yang 6, berislam tidak dengan rukun Islam yang 5. Ketika beriman dengan rukun Islam yang 6, berislam dengan rukun Islam yang 5, maka itulah saudara kita. Wah, saya tidak mau mendoakan fulan karena fulan itu tidak pernah sholat. Ya. Langsung kita justifikasi, kita hukumi dia tidak pernah sholat, maka tidak kita doakan. Nah, ini juga salah. Ya, mungkin dia sholat di rumahnya, mungkin sholatnya sendirian dan lain sebagainya. Banyak ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan dia itu terhalang daripada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas diri mereka. Saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan salat kafir atau tidak? Orang yang meninggalkan salat kafir atau tidak? Kafir? Kafir, setuju? Baik. Ada orang di luar sana meninggalkan salat kafir? Total. Baik. Oke, saya ambil perkataan Anda. Orang di luar sana total meninggalkan sholat, kafir? Sholatnya ternyata cuma sholat Idul Fitri sama Idul Adha, kafir? Ini harus hati-hati. Ya. Ada yang namanya kufur i'tiqadi. Kufur i'tiqadi, dia kafir secara i'tikadnya.
Ada namanya kufur amali, dia tidak melaksanakannya itu. Nih. Maka para ulama mengatakan inilah pentingnya seorang mengetahui pembahasan ini dengan detail. Ketika seseorang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, secara i'tikad dia, keyakinan dia, sholat itu tidak wajib, ya, maka dia kafir secara keyakinannya. Secara keyakinannya kafir. Ya. Kemudian orang yang meninggalkan sholat belum tentu dia kafir. Dia tahu sholat itu wajib, cuma malas mengerjakannya. Paham ini ya? Ini harus dipahami. Ada orang malas mengerjakan sholat karena inilah. Tapi dia yakin sholat 5 waktu itu wajib, maka kita tidak boleh mengkafirkannya. Kemudian yang berikutnya, kata-kata kafir itu tidak boleh kita mengucapkannya secara spontanitas, ya, dan menghukumi orang secara spontanitas kepada person orang itu. Kalau secara umum kita katakan kafir, tapi secara personal tidak bisa orang menghukuminya dengan sama. Ya, tidak boleh orang menghukuminya secara sama. Maka saya katakan tadi, orang yang meninggalkan sholat, ya, secara personal, ternyata orang ini secara pribadi ternyata orang ini tidak pernah dengar kajian, tidak pernah belajar Islam dari lahirnya. Nah, inilah yang dikatakan al-udru bil jahli. Jadi Islam itu menganggap adanya udzur, adanya alasan dengan ketidakpahaman, dianggap sama Islam. Diakomodir orang yang memang tidak mengerti. Di kampungnya tidak ada guru ngaji. Nah, tidak ada guru ngaji, tidak ada yang ngajarin sholat, tidak ada yang ngajari Al-Quran. Apakah kita kafirkan kampung itu? Tidak. Berbeda-beda. Maka di sini saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pribadi orang, berbeda dengan global. Kita menghukumi orang secara global. Ya. Ketika kita ditanya, si A namanya fulan, kafir tidak? Nah, itu tidak boleh seorang mengatakan dia itu kafir, kecuali setelah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu apa? Iqamatul hujjah itu menegakkan dalil hujjah kepada dia, dan dia tidak ragu-ragu lagi dan betul-betul paham. Butuh berapa waktu itu untuk meyakinkannya. Maka di sini pendapat yang mengatakan kalau seandainya orang meninggalkan sholat itu, dia tinggalkan, tapi dia tetap meyakini sholat itu adalah wajib, tapi karena halangan-halangan maka dia tidak kafir. Dia murtakibil kabirah. Dia pelaku dosa besar. Dia pelaku dosa besar. Seperti saya contohkan, saudara-saudara, orang yang meninggal di Arab. Baik, orang itu meninggal di tanah Arab, Medina atau Mekah lah, anggap contoh. Mungkin di antara orang-orang yang meninggal dunia itu ada orang yang tidak melaksanakan sholat. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi kenapa tetap dikuburnya di Baqi? Ya, kenapa tetap dikuburnya di Baqi? Nah, ini adalah kelemahan pendapat ulama-ulama sana yang mengatakan kafir secara serentak. Nah, sementara jumhur ulama yang tidak mengatakan kafir, yakni kufrun duna kufrin. Ada istilah namanya kufrun duna kufrin. Dia itu melakukan salah satu perbuatan kekafiran namun tidak kafir. Ya, dia itu melakukan salah satu perbuatan kekafiran namun tidak kafir. Nah, ini perlu dibicarakan, perlu didiskusikan, perlu ditanyakan sehingga orang tidak cepat menghukumi orang lain dengan kufur. Ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 10 ini jelas. Ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, orang yang beriman sebelum kita siapa? Ayah kita bukan?
Ayah kita beriman kan? Sebelum ayah kita siapa? Kakek kita. Ya. Kemudian sebelum kakek kita mungkin buyut kita. Ini sabaquna bil iman, orang-orang inilah yang mengantarkan iman kepada kita. Maka jangan sampai antum ketika sudah ngaji, belajar tauhid, mendapatkan perbuatan-perbuatan orang tua kita salah, antum langsung putus silaturahmi dengan orang tua antum. Ini banyak kejadian karena dangkalnya pemahaman Islam, dangkalnya pemahaman tentang masalah mengkafirkan dan mengkafirkan. Ya, wah tiba-tiba ngaji nih, kajian kitabnya ini. Wah kok orang tua saya beda ya, pulang lebaran, habis di rumahnya itu dilabelin kata-kata kafir sama bid'ah. Habis, tidak ada sisanya. Ini apa? Bid'ah. Ini apa? Kafir. Ini apa? Munafik. Jadi labelnya langsung banyak sekali. Sementara dia di Jakarta, dia tidak pernah mengajari orang tuanya dengan Islam. Ya, dia di Jakarta di sini atau belajar di daerah Jabodetabek ini dengan kajian-kajian luar biasa, belum tentu di luar sana bisa ngaji seperti kita ini. Ini hati-hatilah kita mengucapkan kata-kata sabaku, kata-kata kufur bagi orang yang telah mendahului kita dan mereka telah meninggal lebih dahulu daripada kita. Di dalam surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini adalah perintah saudara untuk mendoakan orang mukmin dan orang-orang mukminat. Ya, ini masuk kuburan itu adalah cara kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dengan iman. Ya. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku dan seluruh kaum mukminin pada hari kiamat nanti, hari ditegakkan pengadilan. Hadis yang pertama adalah wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslim, tidak ada seorang hamba yang muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib, dia mendoakan saudaranya ya, dan tidak ada saudaranya itu di depan diri dia. Artinya ghaib, mendoakan, bukan di depan diri dia. Nah, ini adalah keikhlasan yang luar biasa. Di masjid dia doakan saudaranya, di Mekah dia doakan saudaranya, di Madinah dia doakan saudaranya. Illa qala al-malak, kecuali malaikat itu mendoakannya, walaka bimithlin, rawahu Muslim. Engkau mendapatkan semisal apa yang engkau mintakan untuk saudaramu. Yang doakan siapa? Malaikat. Nah, ini ganjaran pahala orang-orang yang mendoakan saudaranya. Jadi kalau kita pengen didoakan malaikat, doakan saudara kita. Kita akan didoakan malaikat. Ya. Kalau doanya malaikat diterima di sisi Allah, tidak terima. Nah, sebanyak apa kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, atau sebanyak apa kita mendoakan saudara-saudara kita selama satu hari, yaitulah doa malaikat akan mengalir kepada diri kita. Kemudian hadis yang berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakni dari Abi Darda juga, kana yaqulu da'watul mar'i muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk saudaranya bukan di hadapannya adalah doa yang mustajab, doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithlin. Setiap kali kita mendoakan saudara kita, maka ada malaikat yang mendoakan kita, dan malaikat itu mengatakan engkau mendapatkan semisalnya. Engkau mendapatkan semisalnya, dan malaikat itu mengatakan amin. Kaitannya hadis ini saudara-saudara dengan hadis yang sering saya sebutkan dalam pengajian-pengajian saya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi.
Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali kalau kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Orang yang mendoakan saudaranya berarti dia mencintainya, mencintai saudara tersebut. Dan ini merupakan alamat ciri-ciri kebaikan yang ada pada diri seorang. Jadi kalau orang itu baik, orang itu dicintai Allah, dicintai Rasul, yakni orang ini sering berdoa untuk saudaranya, sering berdoa untuk saudaranya. Maka jangan kita pelit, jangan kita bakhil dalam mendoakan saudara-saudara kita. Belum tentu orang yang kita jumpai saat ini semuanya bahagia. Ada juga di antara mereka yang tidak bahagia. Belum tentu orang yang kita jumpai hari ini mereka sehat semua. Ada yang tidak sehat, ada yang ditimpa musibah, ada yang mungkin punya kesusahan-kesusahan. Tapi kita doakan, nah ini luar biasa. Ikut merasakan penderitaan orang lain. Karena hidup di dunia ini kita tidak sendirian. Hidup di dunia ini berjamaah. Satu yang lemah membantu yang kuat membantu yang lemah. Dua yang tua membantu yang muda. Terus seperti itu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang saya bacakan tadi untuk beristighfar terhadap dosanya, beristighfar untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Betapa banyak hadis-hadis yang menceritakan masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan istighfar, yakni memohon ampun untuk umatnya, ya. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya Nabi ini, Nabi yang mulia ini harisun 'alal mu'minina. Nabi ini sangat cinta kepada orang mukmin dan Nabi ini sangat sayang kepada orang-orang mukmin, yakni pengikutnya. Maka kenapa Nabi SAW sudah menyayangi kita, sudah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, kita tidak pernah memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bakhil. Maka betul kata Nabi SAW, al-bakhilu, orang yang pelit itu adalah orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Muhammad ayat 19 tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memohon ampun untuk umatnya. Sampai-sampai saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad itu melihat umatnya yakni kehausan di tengah padang mahsyar, tatkala matahari didekatkan di atas kepala mereka sangat dekat sekali, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kehausan semuanya. Mereka sudah tidak punya pikiran lagi terhadap sanak keluarganya, memikirkan hanya nasibnya sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ummati, ya Allah, umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan telaga Kautsar, ya. Dalam ayatnya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itulah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya, siapa yang meminum daripadanya, dia tidak bakalan haus selama-lamanya. Siapa yang akan meminum dari telaga Al-Kautsar ini, yang akan meminumnya adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang diridhai oleh Rasulullah SAW, orang yang diridhai oleh Nabi SAW. Siapa orang yang diridhai itu? Salah satunya adalah orang yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Salah satunya adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya dan banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfir li dzambika. Nah, ini adalah bukti kasih sayang Nabi kepada umatnya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendoakan saudaranya
tatkala saudaranya itu tidak ada, ini adalah cara hidupnya para anbiya dan para rasul. Kalau kita tahu hidupnya para nabi dan para rasul itu mendoakan saudaranya, ya, bukan menggibahi saudaranya, bukan membicarakan saudaranya. Nah, ini kebalik sekarang ini. Jalan hidup kita adalah membicarakan orang lain, menggibahi orang lain, ya, hasud, iri, dengki kepada orang lain. Kalau orang-orang dahulu di zaman para nabi tidak. Jalan hidup mereka adalah mendoakan orang-orang yang ada sekelilingnya. Mereka sangat senang kalau seandainya orang-orang yang ada di sekelilingnya menjadi bahagia, menjadi tentram, sejahtera, dan lain sebagainya. Nabi SAW mencontohkan ini, ya, setiap kali kita sholat, apa yang kita baca? Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Berapa kali kita ucapkan? Nah, itu cara kita untuk menghadapi saudara-saudara kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kita ini disuruh berbuat salam kepada semua umat manusia yang saleh, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita disuruh geger, bukan kita disuruh berdebat, bukan kita disuruh khilaf, bukan, tapi disuruh berdamai. Wa ala ibadillahi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Subhanallah. Ya. Makanya saudara-saudara, saya bertanya kepada antum semuanya, rapat itu isinya apa sih? Rapat. Kalau orang rapat itu isinya apa? Debat. Ya. Paling kuat berbicara, paling menang, ya kan? Rapat apa saja. Ya. Tapi kalau kita melihat konsepnya Islam, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, kalau ternyata apa yang dibawakan rapat itu isinya amalan, maka yang hadir itu adalah orang Islam, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jadi rapat tidak perlu banyak-banyak, ya. Ketika ada satu permasalahan, wah, dibahasnya berjam-jam. Ternyata setelah selesai rapat tidak ada keputusan untuk mengamalkan sesuatu tersebut. Ya, apa gunanya ngobrol sama berjam-jam? Ya. Kemudian kadang-kadang kita dalam rapat itu tidak menggunakan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dianggap yang hadir rapat itulah musuh kita. Begitu mau masuk ruang rapat, awas nanti ya, saya kalahkan pendapatnya ya di dalam rapat itu. Kan seperti itu, apalagi di kalangan orang-orang berpolitik gitu. Wah, itu nomor satu itu. Wah, ya, pendapat yakni harus kalah, harus menang, terutama harus menang ya. Kalau harus kalah sih gampang, harus menang itu luar biasa. Nah, orang Islam ibadillahi shalihin, dia tawadhu, mendengar, menghormati pendapat saudaranya. Kemudian kalau perkataan saudaranya itu mengandung perintah Allah, perintah Rasul, dihormati pendapat itu. Bukan menghormati orang yang berbicara, tapi menghormati di situ ada qala Allah wa qala Rasul. Itu perintah Allah dan perintah Rasul. Ada kebaikan, mesti didebatkan. Ujung-ujungnya tidak dilaksanakan. Rugi waktu, rugi umur, rugi investasi. Ya. Maka orang Islam ketika berapat, ketika berkumpul dengan muslim yang lainnya, mukmin yang lainnya, usahakan yakni mendukung kebenaran. Ketika ada kebenaran dalam rapat itu, dukunglah. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berpihak kepada kebenaran. Ketika tidak ada kebenaran, maka jangan lama-lama rapatnya, karena menyia-nyiakan waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silahkan. Iya. Kenapa? Ya. Doa di apakah doa di WA mewakili sebagai doa biasa gitu kan? Apabila ditulis dengan tangannya, insya Allah. Apabila ditulis sama tangannya, insya Allah. Ya, insya Allah sama dengan ucapannya. Ya, copy paste. Ini dia. Copy paste ya, copy paste itu karena mungkin
ya malas bisa, atau mungkin kita husnudzon saja. Insya Allah nyampe, tapi diniatkan dulu. Diniatkan dulu. Saya meniatkan ngirim stiker ini mendoakan ente. Tapi kalau ditulis pakai tangannya ya, satu-satu meskipun matanya sudah tidak bisa baca, itu insya Allah itu suara hati dia. Itu adalah suara hati dia. Tapi kalau menggunakan stiker, lihatkan dulu stiker ini untuk mendoakan ente. Insya Allah ya dipencet, ya stiker itu disalin, di copy paste, dikirimkan ke saudaranya. Terutama ucapan takziah. Kalau nulis kan luar biasa itu ya. Iqra 1 tidak tamat, Iqra 2 juga tamat itu. Nulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun susah amat itu. Kemudian ada stiker masuk ya. Ada stiker masuk, nah di copy stiker itu alhamdulillah. Ada orang meninggal dunia, yang meninggal laki-laki. Tanya dulu sama gurunya, ini Allahumma ighfir lahu apa Allahumma ighfir laha? Nah inilah, jadi umat Islam di Indonesia itu beda. Maka jangan disamakan umat Islam di Indonesia dengan umat Islam di Timur Tengah, beda. Ya kita tidak, ya jangan menyalahkan orang lain lah, salahkan diri sendiri. Ya, pelajaran Islam itu hampir tidak ada. Dulu yang namanya ngaji Quran itu rame di masjid-masjid itu. Ya ngaji Iqra, ngaji TPA, Qiraati, Al-Barqi itu rame. Dan kita tahu saudara-saudara bahwasanya orang Islam di Indonesia ini dulu sebelum tahun 40-an itu menulisnya dengan Arab pegon. Nulisnya pakai huruf Arab, tapi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kemudian habis itu diganti dengan penjajahan, dirubah menjadi Latin. Sampai sekarang, yakni setelah turun beberapa generasi, hampir saja anak-anak kita tidak bisa membaca huruf Arab. Tidak bisa membaca huruf Arab. Maka saya heran gitu ya. Ada orang itu masih menghina-hina Islam. Orang yang membawa Islam dikata-katai kadal gurun. Orang yang membawa Islam dikata-katai apa? Macam-macam gitu ya. Nah ini, ini yang seperti ini banyak sekali gitu kan. Bahkan dia tidak tahu bahasanya Islam itu sudah duluan ada di sini. Dari tahun 1400-an bahkan 1200-an Islam itu sudah masuk ke Nusantara ini. Bahkan dikatakan yakni ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman, itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Tapi memang belum menyeluruh. Jadi Islam itu memang agama dari dulu berada di sini. Baik. Nah, tadi pertanyaannya, ya silakan. Ya silakan. Orang yang itu tadi. Satu pertanyaan Bapak dijawab sendiri. Iya. 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 Iya, pertama begini. Orang yang meninggalkan sholat itu ditanya dulu. Ente meninggalkan sholat ini, keyakinan ente apa? Oh, saya tidak percaya Allah, tidak percaya Nabi, saya tidak percaya perintahnya. Saya tidak percaya sholat itu adalah perintah Allah, perintah Nabi, saya tidak percaya. Ini baru, Pak. Ini keyakinan ente nih, ya. Nah, orang yang mengatakan demikian kafir. Nah, kemudian hukum kafir ini apakah diberikan kepada orang yang berbicara itu? Tidak. Dirincikan lagi sama Islam. Ya kan? Ente ngomong seperti ini memang sudah ngerti ilmunya. Wah,
saya mau begini. Saya pernah belajar cuma sedikit. Nah, ini yang namanya apa? Keraguan dalam diri dia. Maka orang yang berhadapan dengan orang yang seperti ini ditegakkan dulu hujahnya, dinasihati, didialog sama dia. Begini loh, bacaan ente itu ternyata tidak benar, begini. Dan itu namanya iqamatul hujjah. Dan orang yang mengiqamatul hujjah itu harus ngerti tentang dasar-dasar agama, ya. Jadi didialogkan dulu sampai betul-betul dia itu paham. Kemudian ada yang kedua, orang yang meninggalkan sholat. Ketika ditanya, ente meninggalkan sholat, keyakinan ente apa? Wah, anak iman pada Allah, iman pada Nabi, pada Rasul, dan lain sebagainya. Bagaimana keyakinan ente pada sholat jamaah, sholat 5 waktu? Wajib. Cuma gini nih, gitu. Saya ini mesti jaga, saya ini mesti kerja, saya ini mesti begini. Nah, ini penghalang. Tapi keyakinannya tadi itu tidak luntur, tetap wajib. Ya, saya Islam, meyakini ini sholat ini sebagai rukun Islam dan sebagainya. Ini tidak kita kafirkan orang seperti ini. Ini namanya murtakibil kabirah. Dia ini melakukan dosa besar kalau dia tidak mengerjakannya. Tapi kalau ternyata, oh iya ya, ana lupa nih. Dia meyakini sholat itu wajib. Sholat itu diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia tidak mengerjakannya. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, ana lupa. Nah, di saat itu dia mengerjakannya dengan mengqadha sholat tersebut. Ya kan? Pertama kali dia meninggalkannya, setelah ingat dia mengerjakannya. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh memahami teks ya dengan zahir daripada teks hadis itu. Ya. Banyak hadis-hadis yang lain yang tadi yang dikatakan dibawakan oleh Bapak tadi, muta'ammidan, dia sadar, dia tahu ya bahwasanya sholat itu adalah wajib dengan keyakinannya. Kebalikannya, dia sadar dan dia mengetahuinya sholat itu tidak wajib, itu beda hukumnya. Beda hukumnya. Coba saudara-saudara, salah satu hal yang ada di zaman dahulu sampai sekarang, yakni karena ini adalah masalah iman yang ada dalam hati seorang, ya. Dari dulu tidak ada, kalau orang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diketahui dengan saksinya, diketahui dengan KTP-nya, maka kuburannya tetap kuburan Islam. Kuburannya tetap kuburan Islam, ya. Di Timur Tengah sana juga kuburannya tetap kuburan Islam bagi orang-orang yang seperti itu. Di sini kuburannya apalagi kuburan Islam. Maka di sini orang yang meninggalkan sholat amidan dengan sengaja, kemudian la ya'taqidu wujubaha, dia tidak percaya sholat ini adalah wajib, maka itu kafir. Ya. Perkataan demikian adalah perkataan kekufuran. Kepada orangnya berbeda lagi kita menghukuminya. Nah, itu sampai seperti itu Islam, yakni memiliki detailing dalam sebuah permasalahan yang kaitannya dengan kafir mengkafirkan. Maka betapa banyak orang yang mengkafirkan di dalam kehidupannya sehari-hari, akhirnya nanti menganggap semua selain dirinya adalah kafir. Yang ada adalah seperti perbuatan-perbuatan orang-orang yang kita lihat saat ini dengan mudah mengkafirkan orang, maka dia dengan mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Islam karena menganggap selain diri dia bukan Islam. Ada lagi kelompok yang demikian, kalau tidak disyahadatkan, dibaiatkan oleh imam tertentunya yang diakui oleh kelompok tersebut adalah imamnya, maka masih dianggap syahadatnya tidak sah, Islamnya tidak sah, ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi satu, yakni mengepel bekas tempat sholatnya kalau dia datang di masjid tersebut. Yang kedua, tidak dimakan sembelihannya dan lain sebagainya. Dan kelompok-kelompok seperti ini, saya dengar ada sudah sebagian yang taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan
saya juga pernah bertemu di salah satu kawan saya, yakni sangat heran sekali saya ketika saya ajak Jumatan, tidak mau. Saya Jumatan di masjid tertentu ini saja. Saya perhatikan pada waktu itu, saya ikuti. Oh, dia mau Jumatan di mana? Kemudian Jumatlah, berhentilah di sebuah tempat yang ada pelangnya di situ dan ada tanda arahnya. Nah, masjid ini itu. Oh, jadi seperti ini keyakinannya. Kemudian diyakinkan lagi ketika saya masuk ke komplek rumahnya, itu di dalam rumahnya itu saya jelas melihat itu ada musola atau masjid. Jelas sekali saya lihat. Datanglah waktu zuhur, setelah saya bertamu, datang waktu zuhur. Saya tanya, saya mau sholat di masjid sebelah situ. Oh tidak, itu bukan masjid. Jadi sampai berbohong seperti itu. Ya, itu tempat duduk-duduk keluarga. Tempat duduk-duduk keluarga. Akhirnya ya sudah, kalau begitu saya sholat di tempat lain saja. Ya. Ternyata selidik punya selidik sampai yakni kalau dia punya kendaraan motor, mobil itu ada tandanya khusus. Ada tandanya khusus, ya. Ada tandanya khusus. Jadi kalau sesama mereka itu tahu, oh ini kelompoknya, ini yang sudah dibaiat sama imamnya. Nah ini kan berbahaya. Ya, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang berbahaya. Maka kembali lagi tadi kepada pertanyaan Bapak, jadi jangan kita tergesa-gesa mengkafirkannya, tetap dianggap sebagai seorang muslim, ya, kecuali kalau memang dia sudah tidak meyakininya sebagai kewajibannya sebagai seorang Islam. Karena apa? Islam itu apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi Ramadan wa hajju baitillahil haram man istata' ilaihi sabila. Jadi Islam itu apa? Syahadat dulu. Yang kedua apa? Salat. Ada orang yang mau syahadat tapi tidak mau sholat, saudara-saudara. Ada. Kelompok ini artinya kelompok elingiyin. Eling itu ingat. Yang penting sholat itu ingat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, udah dianggap sholat itu. Ini bukan. Kenapa kita mesti jungkir balik menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, dia gunakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wadhkuruni adhkurkum. Kan sudah ada itu ayatnya. Ingatlah kepada Allah, aku ingat kepada kalian. Jadi apa? Tidak perlu sholat. Sholat itu syariatnya orang Arab. Jadi cukup bagi kalian ingat kepada Allah, itu sudah melebihi sholat. Ya. Buat apa haji? Ya, lihat di TV saja gambarnya Ka'bah, itu sudah sama dengan haji. Subhanallah. Kemudian puasa. Nah, bagaimana mereka itu berpuasa? Mereka katakan puasa itu menahan makan ketika apa? Lapar saja. Jadi ketika lapar Anda menahan makanan, itu puasa. Nah, ini kelompok-kelompok ini ajarannya adalah ajaran, mungkin kalau saya kelompokkan dari beberapa jenis kelompok-kelompok sempalan-sempalan ajaran Islam, ini namanya kelompok wahdatul wujud, ya. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu yakni menyatunya Allah dengan raga seseorang, yakni perbuatan dia adalah perbuatan Allah. Jadi kalau mau kontak dengan Allah, cukup memejamkan matanya, berdiam diri, ya, melakukan kontak dengan Allah, langsung dia dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu bagi mereka ini. Ada juga kelompok seperti ini, yakni kelompok Sufiyah. Jadi kelompok paling tingginya dalam kelompok Sufiyah. Jadi pertama orang itu dikategorikan dalam kelompok mereka itu kelompok syariat. Syariat itu adalah orang Islam yang masih sangat dasar, kerjaannya jungkir balik sholat, syariat. Kelompok yang kedua adalah kelompok hakikat, ya. Jadi mengetahui hakikat. Jadi kalau ibadah itu tidak mesti ibadah, mengerti hakikatnya ibadah itu sudah cukup. Nah, kelompok yang paling tinggi namanya kelompok ma'rifat. Kelompok ma'rifat ini artinya sudah mengerti keberadaannya Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala langsung.
Nah, orang ini tidak perlu sholat, tidak perlu saum, puasa, tidak perlu zakat karena sudah punya kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tingkatan-tingkatan dari kelompok-kelompok pemikiran itu. Dan ini tentunya salah. Nabi itu mengatakan Islam, iman, ihsan. Pertama Islam, yang kedua iman. Setelah dia tahu syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, kemudian yang kedua iman, diimani ini semua. Jadi kita ini tidak mungkin melaksanakan yang 5 kecuali imannya ada. Betul atau tidak? Ngajak orang pemabuk masuk masjid belum beriman kepada Allah, mungkin atau tidak? Mungkin. Sekali dia masuk masjid, ya 10 kali tidak masuk masjid. Karena sholat tidak didasari dengan iman. Makanya yang benar itu ketika berdakwah mengajak orang mengimani apa yang ada dalam rukun Islam. Mengimani apa yang ada dalam rukun Islam. Islam dulu, ya. Islam itu adalah mengerjakan amalan zahir sebagai bukti peribadatan dia, penyembahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Rukun Islam, rukun iman yang 6. Iman pada Allah, iman kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada rasul dan nabinya, ya, kepada hari akhir, ya, kepada takdir yang jelek dan yang buruk. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Dengan adanya rukun iman yang 6 ini, seorang bisa dan mampu mengerjakan rukun Islam tadi. Kemudian dipoles lagi Islam itu dan iman itu menjadi baik dengan tingkatan yang terakhir namanya al-ihsan. Al-ihsan ini artinya kesadaran, controlling langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ihsan itu bermakna apa? Engkau beribadah kepada Allah, engkau rasakan Allah mengawasi engkau, atau engkau rasakan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang sholat seperti itu. Betul atau tidak? Betul atau tidak Bapak-bapak Ibu-ibu? Orang merasakan sholat berhadapan dengan Allah jarang atau tidak? Jarang. Mana ada? Makanya Nabi SAW membuat standar minimal orang itu khusyuk sholat. Bagaimana standar minimalnya? Sholatnya lengkap rukunnya, lengkap wajibnya, lengkap sunnahnya, minimal standar sholat khusyuk. Jadi kalau ada orang punya metodologi sholat khusyuk, itu memaksakan diri, saudara-saudara. Ya. Wah, ikut training latihan sholat khusyuk, investasinya 10 juta. Selesai dia ikut training sholat khusyuk, sholatnya betul-betul nangis. Allahu Akbar, nangis dari Al-Fatihah sampai Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri. Ditanya, Masya Allah betapa khusyuknya salat engkau hari ini. Iya Ustadz, kenapa? Kalau saya tidak nangis, rugi investasi saya 10 juta tadi. Ya, berarti bukan dengan iman. Rugi, ya. Dianggap semuanya investasi. Nah ini, saudara-saudara rahmati Allah. Jadi, kenapa seorang sholat bisa nangis? Kenapa seorang itu sholat tidak bisa nangis? Itu menunjukkan martabatul iman, derajatnya iman seorang. Saya tidak tahu di antara antum ini ada orang yang punya iman yang sangat kuat itu. Makanya tidak boleh orang menghinakan orang lain. Orang harus tawadhu, rendah diri pada orang lain. Jangan sok-sok, ya, jangan congkak, takabur kepada orang lain. Siapa tahu mungkin yang duduk sebelah sana itu doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelah sana tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini misalnya. Mudah-mudahan dikabul semua itu. Ya. Seperti itu. Ya, kalau ternyata dikabul semua, minta pada Allah, ya. Ya Allah, berikanlah saya keluarga yang saleh dan salehah gitu kan. Seperti itu. Yang kedua dan yang ketiga, yang keempat. Amin. Ya. Ada pertanyaan lain terakhir? Iya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni dosa kita semua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik wa 'ala dinik. Allahumma hdina ila sawa'is sabil wahdina ila siratikal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.